Alhamdulillah, dulur Al-Fiktor. Semoga di pagi yang penuh barokah ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan, keistiqomahan dalam mengaji di Fajar Syiar Al-Fiktor bersama guru-guru kita. Dulur, pada pagi yang penuh barokah ini kita akan mengaji kajian Bengkel Hati bersama guru kita yang tak lain adalah Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sukron Jazilan Badri MAG. Saya ulangi lagi dulur, bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sukron Jazilan Badri MAG. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surabaya, dan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Direktur Utama DASA Dana Sosial Al-Jihad Surabaya. Anda juga nanti bisa berinteraksi langsung dengan beliau dulur melalui 081234939390. Anda bisa ikuti kajian pada pagi yang penuh barokah ini melalui live streaming Instagram Radio El Victora. Anda juga bisa ikuti kajian-kajian sebelumnya melalui YouTube kami El Victor FM Surabaya. Baik dulur El Victor, mari kita mulai ngaji kita bersama guru kita. Mari kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat ya hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, Mas Ishak, dulur El Victor. Alhamdulillah kami bersama keluarga diparingi sehat walafiat. Mudah-mudahan semua dulur El Victor dan seluruh keluarganya juga diparingi sehat semua. Amin, 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 amin ya Rabbal Baik, alamin. alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Yang saya hormati Ustadz Ishak, dulur El Victor yang kami muliakan, mengawali pengajian Bengkel Hati atau Syiar, Fajar Syiar pagi hari ini, saya sampaikan pertama-tama syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan spiritual kita, meningkatkan keimanan kita. Amin. Semoga Bapak Ibu tetap dalam keimanan, ketaatan, ya, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, dulur El Victor yang saya hormati, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan rezekinya di jalan Allah lewat Pondok Al-Jihad yang melalui DASA, ya, Dana Sosial Al-Jihad Surabaya. Saya sampaikan matur suwun yang sebanyak-banyaknya dan kami keluarga besar Pondok Al-Jihad menyampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Dan alhamdulillah yatim dan pembangunan pondok di Al-Jihad berjalan lancar. Alhamdulillah. Yatim di Surabaya, di Ngawi, di Madiun, di Gondang, Pacet, Mojokerto, semuanya lancar, ya. Alhamdulillah. Dan dulur El Victor, bagi yang ingin menjadi donatur tetap DASA atau Dana Sosial Al-Jihad, nanti dapat payung, juga dapat majalah, juga dapat piagam atau sertifikat. Itu kalau payung itu dana awal 100.000. Monggo ketik nama, alamat, nomor HP dan jumlah donasi kepada nomor handphone saya 081 33 123 6767, ya. 081 33 123 6767. Dengan kirim di nomor handphone saya, nanti bisa menjadi donatur tetap, ya. Nanti dapat payung, dapat majalah tiap bulan, dapat piagam atau sertifikat sebagai donatur tetap yang resmi dari Pondok Al-Jihad. Masya Allah. Yai, mengenai ada pertanyaan yang kemarin. Ya.
orang yang memiliki warung itu bagaimana kalau bisa mengajukan kaleng surga? Oh bagus, bagus. Itu juga ada program kaleng surga. Nanti kalengnya itu ditempatkan di warung situ. WA saja ke saya nanti supaya dikirim sama Mas Santri. Oh gitu ya. Warungnya di warung atau di rumahnya masing-masing. Oh boleh ya itu? Boleh, di rumah ada uang kericik dimasukkan, uang kericik dimasukkan. Nanti kalau sudah penuh WA kepada kami, nanti biar diambil Mas Santri. Allah, jadi gak warung saja. Oh, enggak warung saja, bisa toko, bisa rumah tangga. Monggo yang mau ya duit receh-receh cilik-cilik 1.000, 2.000 dimasukkan. Manfaat itu. Masya Allah. Nah, untuk adik-adik di Pondok Al-Jihad. Baik, dulur, yang kedua, ini Milad Al-Jihad itu tanggal 12 Maret. 12 Maret, 1 bulan lagi bulan ya. depan ya. Maka rangkaian itu ada sumbangan, ada baksos namanya, bakti sosial, yaitu kepada orang-orang yang membutuhkan di wilayah Jawa Timur yang ya kategori tidak mampu, maka monggo Bapak Ibu yang pingin sedekah, pala pakaian layak pakai, pengen sedekah beras, sedekah mie, apa saja yang manfaat untuk orang lain, nanti kita kumpulkan di Pondok Al-Jihad, nanti pada tanggal 4 ya, pada tanggal 4 Maret itu akan didistribusikan kepada yang berhak. Masya Allah, tanggal 4 ini ya? Ya, tanggal 4 Maret nanti ada bakti sosial. Jadi ya layak pakai, ya beras, ya apa saja, dikemas yang bagus nanti diberikan kepada orang saudara-saudara kita yang tidak mampu. Oleh karena itu bagi dulur-dulur yang merasa ada kecukupan, bisa nanti WA kami, nanti diambil Mas Santri, nanti kita kumpulkan untuk tanggal 4 kita koordinasi, kita distribusikan. Masya Allah. Baik, dulur El Victor yang saya hormati, sekarang kita ngaji bersama-sama tentang hati kita. Ini sekarang kan musimnya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj sampai ya setiap malam lah kita ngaji ya, siang. Jadi Rasulullah Muhammad SAW dawuh as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu kalau pengen spiritualnya naik ke langit itu ya sholat itu. Harus sholat ya? Ya sholat itu. Kalau kita sholat itu berarti spiritual kita naik ke atas. Kalau kami bahasakan itu naik buruk. Apa buruknya? Ya sajadah kita itu. Masya Allah. Makanya kalau hati ini sumpah, hati wes mboten usah teng pundi-pundi, ambil air wudu, ambil sajadah. Kemudian itu rohani kita cepat naik ke langit. Dan orang itu kalau sudah rohaninya meningkat, itu terasa nikmat. Ada kebahagiaan, ada ketenangan. Bahasanya kebahagiaan, ketenangan atau etalase langit itu seolah-olah sudah kita lihat nikmat, yakin, hidup mantep, tidak gelisah gitu ya, tidak suka marah, itu tidak suka marah. Itu kenapa? Karena adalah rohaninya sering naik ke langit ini. Makanya kegembiraan, kebahagiaan, ketenangan itu diraih dengan zikrullah. Ya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan zikirlah yang bisa menenteramkan hati manusia. Nah, sholat ini tujuannya adalah zikir. Aqimus sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Jadi kalau orang sudah mengingat Allah, spiritual meningkat, rohaninya, batiniah kita tenang, nikmat, ya karena zikir itu. Sholat, dirikanlah sholat. Nah,
Jadi ketenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Karena yang namanya bahagia itu belum tentu orang yang uangnya bertumpuk-tumpuk. Sering saya sampaikan. Bisa saja itu menjadi alat kebahagiaan, tapi tidak mesti orang yang uangnya banyak, hartanya banyak itu mesti bahagia. Tidak mesti. Belum pasti ya. Tidak mesti. Itu secara dohir yang dilihat oleh orang. Oh, mereka bahagia pagi sudah minum kopi ya di teras ya misalnya begitu. Nikmat. Tapi belum tentu juga itu kenikmatan yang dilihat oleh orang lain itu bisa dirasakan nikmatnya. Bisa saja itu belum tentu itu menjadi manfaat. Bahkan kadang bisa menjadi madarat. Kalau memang itu mencari rizkinya dengan cara yang tidak halal. Nah, dulur El Victor yang saya hormati, supaya rohani meningkat, yaitu dengan zikir. Salat. Aqimus sholat li zikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah. Nah, ada hal-hal, Mas Ishak, dulur El Victor, ada hal-hal yang memberatkan rohani itu sulit untuk terbang ke atas. Sulit naik ke atas, mencapai ke atas. Walaupun orangnya ya sholat, ya ngaji gitu. Tapi rohaninya itu sulit naik ke langit. Walaupun sudah di atas buruk namanya sajadah. Apa yang memberatkan rohani itu naik ke langit? Orang itu enggak iso tenang, tidak bahagia, hatinya gelisah. Bahkan rohaninya sulit naik ke puncak ke langit itu. Satu disebabkan karena dengki. Masya Allah. Dengki ini mempunyai urutan yang pertama. Ya. Menempati urutan yang pertama. Dengki itu. Nah, kita tahu ya, dengki itu salah satu tandanya adalah mereka tidak senang kalau melihat orang lain lebih sukses. Masya Allah. Apalagi orang yang sukses itu adalah orang yang di bawah kita. Atau junior kita. Ayo iku arek wingi ya. Masya Allah. Orang itu kalau udah dengki, iri hati, sakit hati, itu walaupun sudah naik sajadah, sulit untuk naik ke atas. Masya Allah. Meskipun setiap subuh jamaah di masjid, sulit rohaninya naik ke atas. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian di dalam hidup. Makanya iri itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ya, lah seolah-olah kan manusiawi ya. Orang kalau sukses kita iri itu. Sebenarnya itu Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan apa yang kita terima ya harus kita syukuri. Islam mengajarkan, agama Islam mengajarkan, nopo sing pun diparingi Gusti Allah, ini kita terima. Dan kalau melihat orang lain bahagia, kita ikut bahagia. Itu ajarannya begitu. Tapi mboten gampang Mas Isa. Delok wong liya sukses terus orang lain bahagia itu jarang. Abot ya. Nggih. Abot. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi orang yang kepandaiannya di bawahnya, usianya di bawahnya, kadang-kadang sekolahnya di bawahnya. Tapi kok sukses mereka, bahkan kok terus ada promosi, mereka terus dapat jabatan, mereka kok lancar. Masya Allah. Masya Allah. Ini juga kalau diteruskan, mereka loh tidak pernah tahajud, tidak pernah sembahyang, tidak pernah sholat, kok lancar rezekinya. Saya yang tahajud kok nggak dapat apa-apa, itu harus istighfar. Harus tasbih kepada Allah. Kok bilang nggak dapat apa-apa. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Makanya orang yang iri dengki itu sulit rohaninya naik ke atas. Makanya kita sebagai umat Islam belajar dulur El Victor bagaimana orang lain ketika mendapatkan nikmat kita ikut bahagia.
Ya, ya, menjaga hatinya itu bagaimana ya? Misalkan ada orang itu sukses tapi gak tahajud, sedangkan kita tahajud, sholat, ngadeg, dan seterusnya, tapi gak sukses-sukses ya. Ya tadi konsepnya itu apa? Allah itu kan zat yang maha baik. Pasti Allah yang diberikan kepada kita itu yang terbaik. Pasti itu. Pasti itu. Ayo diulang. Allah itu zat yang maha baik. Maka apa yang diberikan kepada kita itulah yang terbaik. Bisa jadi secara dohiriyah mereka ekonominya lancar, belum tentu juga itu yang diridhoi Allah. Juga nggak tahu. Belum tentu itu membawa manfaat. Kadang ada orang rizkinya tambah lancar itu polai malah reno-reno. Masya Allah. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Kesombongannya melekat pada dirinya, ucapannya selalu menghina orang lain, perilakunya selalu dalam kezaliman, kemungkaran setelah mereka ekonominya lancar. Jadi yang dikatakan oleh orang lain lancar tadi itu juga belum tentu manfaat bagi dia, belum tentu itu yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu dulur Al-Victor, bagaimana terapinya supaya kita di dalam hidup ini bisa menjaga hatinya? Yaitu tadi, Allah zat yang maha baik, maka Allah memberikan kepada kita pastilah yang terbaik. Maka kita ya syukuri, jangan iri, jangan dengki, kita syukuri. Alhamdulillah. Bukankah nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini luar biasa. Diberi badan sehat, pagi sok jamaah subuh, nikmatnya Masya Allah. Alhamdulillah. Azan sudah di masjid, sok wiritan, Masya Allah, sok sholat sunnah qobliyah. Nikmatnya itu Masya Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya, makanya sampai saya nanti matur di radio ini, kalau pengen rezekinya lancar, satu, jamaah sholat subuh yang istiqomah. Loro, sing apik ambek wong. Yakin rezekinya diparingi lancar. Wis apik ambek wong jamaah subuh kok tekun kok rezekine enggak lancar, pasti ada sesuatu yang belum beres. Pokok subuhan sing rajin jamaah sholat subuh, gitu ya. Apa? Jamaah sholat subuh di masjid, di pondok, habis itu apian sama orang, rezeki itu lancar. Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, yang menjadikan berat rohani naik ke atas itu adalah sombong. Sombong. Walaupun mereka sudah sholat, Allahu Akbar, tapi tidak sama dengan isi dari konten isinya sholat itu. Allah maha besar, mestinya kita kecil, tapi dia malah sombong. Wong sombong iku mboten disenengi Gusti Allah. Sampai di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, sombong itu selimutku. Sombong itu pakaianku. Siapa yang sombong? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. La yadkhulul jannata, mboten saged mlebu swarga. Man kana fi qalbihi, orang-orang yang ada di dalam hatinya misqala dzarratin min kibrin, ada kesombongan kecil walaupun itu sebesar dzarrah, sebiji sawi. Misqala dzarrah ya. Misqala dzarrah. Sombong titik gak iso mlebu swarga. Allah. Mboten disenengi Allah. Sekarang saya mau tanya sama Mas Isa. Iya. Tiang sak donya niki nek ana wong sombong seneng apa mboten? Mboten ya. Baleni. Tiang sak donya niki nek ana wong sombong seneng napa mboten? Mboten seneng. Mboten seneng.
Lah, kalau orang itu lo gak seneng sama sifat orangnya orang sombong, kenapa kita kok sombong? Allahumma sholli ala Muhammad. Menungso mawon boten seneng kali tiang sombong, apalagi Gusti Allah. Kekancan karo wong sombong yo mboten enak. Risih. Lah orang yang sombong itu mboten disenengi menungso. Napa malih Gusti Allah. Lah kebalikan dari sombong itu adalah at-tawadhu. Rendah hati. Wis nglakoni rendah hati niku mulya. Wis kate sekolah dhuwur-dhuwur nemen. Sekolah dhuwur nggih sae, tapi tawadhu niku yang harus selalu akhlak niku harus selalu didahulukan. Maka dikatakan yang Nabi at-tawadhu hasanun. Tawadhu itu bagus. Wis sekolah dhuwur, ilmune akeh, tawadhu. Alhamdulillah. Wis sugih tawadhu. Ganteng, sopan tawadhu. Ayu tawadhu. Masya Allah, barokah. Karena kesombongan itu sulit rohani bisa naik ke atas. Sholat, zikir, tapi hati ini sombong. Dan kadang mereka tidak merasa. Menganggap orang lain lebih rendah. Menganggap orang lain lebih kurang potensi. Jadi kadang ada orang yang diberi karunia oleh Allah, tapi lupa kalau karunia itu datangnya dari Allah. Kesombongan. Kesombongan. Kalau bahasanya lagu sana dibanding-banding. Orang pernah saya sampaikan hari Senin kemarin. Ya, orang itu ada yang umur 25 itu masih cari kerja. Ada yang 25 tahun sudah kerja. Ada yang 25 tahun sudah nikah. Ada orang yang usia 25 tahun masih belajar, masih kuliah. Ada yang 25 tahun sudah jadi direktur. Ada yang 25 tahun sudah meninggal juga. Nggih napa mboten? Nah kabeh niku ana porsine dhewe. Mboten usah dibanding-banding. Yang ada disyukuri dan jangan ada kesombongan. Semua niku asline paringe Gusti Allah. Tanpa diberi oleh Allah tidak bisa apa. Ini yang viral-viral, yang sudah terkenal, yang pinter-pinter, pinter apa saja itu karena pitulunge Allah, karena kasih sayangnya Allah. Dikasih pinter, dikasih cerdas itu ya karena pertolongannya Allah. Masya Allah. Tidak boleh sombong. Tidak ada celah untuk sombongnya ya. Yang ketiga, dulur Al Victor, yang menjadikan atau memberatkan rohani naik ke langit itu dendam. Dendam. Napa dendam niku? Dendam niku cara Jawane enting-enting. Kepingin bales gitu. Iya. Ada enggak orang di masyarakat itu penyakit dendam itu? Sehingga orang itu kalau udah dendam, menghalalkan segala cara, bahkan naudzubillah sampai membunuh. Itu karena dendam. Kalau tidak dibunuh sendiri, pakai pembunuh bayaran. Naudzubillah. Makanya orang kalau udah dendam ini, ibadah yo tekun, tapi sulit rohaninya naik ke atas. Karena dalam hatinya itu ada rasa terus dendam. Nah yang bagus, kita maafkan. Makanya wong niku nek sik dendam, senengane dendam di dalam hatinya. Belum bisa ningkat rohaninya.
Nggak bisa naik. Contohnya ya orang baik ini siapa? Ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika Rasulullah berdakwah di Taif? Ya. Wah, kan orang-orang jahatnya Taif itu menghakimi Kanjeng Nabi, diwantemi sampai berdarah-darah, sampai giginya Rasulullah rompal. Ya. Coba. Karena orang nggak senang. Bahkan malaikat itu dawuh kepada Kanjeng Nabi Muhammad, saya nggak terima, panjenengan itu kekasihnya Allah, utusannya Allah, kok bisa dibully oleh masyarakat Taif seperti ini? Gimana kalau batu di atas itu saya jonggruk saja, saya lemparkan kepada mereka, biar mati semua itu. Saya nggak tega melihat panjenengan. Masya Allah, itu malaikatnya nggak terima. Iya, malaikatnya saya nggak terima. Tapi dawuh Kanjeng Nabi, jangan. Jangan. Mereka berbuat begitu karena tidak mengerti. Allah. Dia berbuat begitu karena dia tidak paham. Tidak mengerti. Akhirnya justru Rasulullah berdoa kepada orang-orang yang berbuat jahat itu. Jadi bukan dendam yang ditanamkan dalam dirinya, memaafkan, bahkan mendoakan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi sejarahnya doa itu ya dalam Al-Quran itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu adalah ketika bagaimana Rasulullah di Taif itu dibully, diantemi oleh masyarakat Taif. Ketika menyebarkan Islam. Tapi dimaafkan. Ojo nggih buku enting-enting ngono. Itenono ya. Awas kamu. Jadi dendam. Selama ada dendam, ada cemburu, ada dendam, sulit rohaninya untuk naik. Wong benci sama orang terus. Maafkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dendam tapi memaafkan. Orang yang luber, yang gampang memaafkan, rohaninya lancar naik ke atas, ketenangan, kebahagiaan, kenikmatan, kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan selalu melekat pada dirinya. Alhamdulillah. Allah. Ojo duwe dengki napa wau? Ojo sombong. Nomor 3, ojo dendam. Dendam itu adalah ya kesana kemari itu gembol rasa sakit hati. Jadi mangkel itu dibawa terus, tidak dikeluarkan, tidak dibuang. Masya Allah. Mana-mana membawa sakit hati itu kan buatan nyaman, jadi penyakit. Kesana kemari itu yang dibawa itu hanya sifat negatif. Makanya pernah saya sampaikan, orang itu kenapa orang itu kok suka cemas? Apa cemas itu? Cemas itu ketakutan berlebihan ya. Kecewa. Kecewa ya. Itu kenapa orang itu kok suka cemas? Karena sesuatu yang negatif dimasukkan di dalam hati. Setelah itu dia terampil untuk mengucapkan kejelekan kepada orang lain. Allahu Akbar. Semakin sering mengucapkan kejelekan orang lain, semakin tambah cemas, tambah sakit hati terus. Gitu. Masya Allah. Coba kalau sampean pengen cemas, lakoni. Apa tadi? Yang jelek masukkan dalam hati, terus sampean terampil WA, terampil mengutarakan sesuatu. Pancen iku anu tahu terus, cemas nggak akan pernah habis itu. Coba kalau kita yang negatif tidak dimasukkan dalam hati, di luar hati kita, nanti kita tidak terampil melafalkan kejelekan orang, tidak terampil untuk
menjelek-jelekan orang, tidak terampil untuk mengkomentari negatifnya orang. Nikmat, bahagia itu. Tapi kalau sudah terampil mengomentari kejelekan orang, ya itu tadi, tambah cemas, tambah mangkel, tambah benci. Semakin terampil dia mengutarakan kejelekan orang, bukan tambah nikmat, tambah sumpah. Kalau ada orang, kalau nek pun curhat, kalau lego ya, betul betul lego, tambah sumpah. Tambah sumpah. Maka sing ejo, ayo dimaafkan. Jangan yang negatif-negatif masukkan dalam hati, apalagi sampai terampil mengucapkan, terampil mengutarakan kejelekan-kejelekan, kekurangan yang lain. Masya Allah. Sumpah terus urip nih. Iya. Jadi nggak bisa dibenarkan ya. Aku misalkan cerita aku lego. Nggak bisa ya, nggak bisa dibenarkan. Itu lesane hati tidak bisa dibohongi. Masya Allah. Hati tidak bisa dibohongi, tambah sumpah. Caranya ya jaga lisan, tidak usah diomong, tidak usah dimasukkan hati, dan tidak usah terampil untuk dibicarakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Bicarakan yang positif-positif, ilmu-ilmu yang bisa kita ambil, yang positif-positif. Banyak kejadian yang positif yang perlu kita ambil dalam satu pelajaran. Masya Allah, Surabaya udan ya. Masya Allah, teko Sidoarjo, mboten Jawa. Masya Allah. Udan iku umpama nggawe udan entek piro iki? Nggih. Anggaran APBD entek rong. Gawe udan buatan niku. Iya. Nggih napa mboten? Susah loh membuat hujan buatan. Entek banyu piro? Entek pesawat piro nyebar banyu sampe. Masya Allah. Nggih napa mboten? Harus dilihat kebesaran. Gitu. Makanya nek udan malah banyak berdoa. Alhamdulillah. Ojo Masya udan maneh. Gak iso dodolan. Niku Masya Allah. Karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun Yai. Kita nanti akan lanjutkan lagi Yai. Setelah jeda berikut ini, Dulur El Vector, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Fajar Syiar El Vector. Sakit ya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang memaafkan itu ada 3 tingkatan. Ada tingkatan. Yang pertama, memaafkan itu hanya memaafkan secara dohir. Bahkan masih sulit untuk ketemu. Tapi memaafkan. Yang kedua, memaafkan tapi sering mengingat gitu. Saya sudah memaafkan, tapi kejelekannya masih teringat terus. Ya. Maka yang bagus adalah memaafkan dan tidak mengingat. Jadi memang melupakan peristiwa atau kejadian yang negatif itu. Nah, memang ada tingkatannya, ada grade-nya. Ya. Kalau seperti Gus Dur itu, ya. Gimana? Saya lupa enggak, maaf iya gitu. Bagaimana nih, ya? Ya, enggak. Yang penting kita bagaimana di dalam hidup ini, yang orang negatif kepada kita, kita maafkan. Dimaafkan ya. Ya bagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sudah ada contohnya ini ya? Banyak, kalau masalah data banyak. Lah iya, orang yang dulu baik begini, kok sekarang begini. Makanya kebaikan itu untuk diniati karena Allah.
Balik lagi pasang niatnya itu dari awal bahwa kita kebaikan itu adalah kebaikan itu hanya untuk kepada Allah, mencari ridhonya Allah, bukan kebaikan kemudian terus ingin dibalas dengan kebaikan. Masya Allah, ngoten nggih. Jadi diniatkan memaafkan karena Allah lillahi ta'ala gitu ya. Ya ini terus kita belajar, kita terus berproses. Bagaimana kebaikan yang pernah kita torehkan atau kita lakukan itu diniati karena Allah, bukan karena untuk ganti dibaiki oleh manusia. Masya Allah. Nah, makanya ada istilah orang yang karena manusia, maaf ini. Itu bahasa saya kayak ember bocor. Bagaimana itu ya? Ya ember bocor itu sudah membawa air yang begitu banyak, dibawa naik ke atas. Ternyata sampai atas itu nggak ada airnya itu, hanya embernya saja. Itu bahasa saya. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang selama ini ia lakukan tidak karena Allah, hanya ingin dipuji manusia, hanya ingin karena dianggap baik oleh manusia, hanya ingin mereka mendapat istilahnya reward dari manusia, ya, tapi tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau dalam kitab-kitab salaf itu, kalau kitab itu pertama kali babnya mesti niat. Semua mohon jenengan ngaji napa mawon pertama kali babun niat. Ya, niat itu ditata dulu bagaimana niatnya, caranya niat, syarat rukunnya niat. Ya. Maka kalau orang niatnya tidak pas, maaf ya, kalau tidak karena Allah, seperti apa tadi? Ember bocor. Ya. Baik. Makanya sekarang kebaikan kepada orang lain diniati karena Allah. Kalau memang sudah baik ternyata ada yang dibalas dengan tidak baik, ya kita maafkan dan semoga kebaikan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum baik kita doakan semoga mendapatkan hidayah. Masya Allah. Jih. Baik, lanjut ya. Ya. Ada satu pertanyaan terakhir nih ya. Assalamualaikum Pak Yai Sukron, terkait penyakit hati iri, sombong, dendam yang masih hingga pada orang yang beriman yang rajin ibadah. Pertanyaannya, bukankah ibadah adalah sarana untuk memperbaiki akhlak? Apa yang salah dari ibadahnya tersebut? Matur nuwun. Tommy Dijagir. Ya kalau secara fikih, secara syariat, ibadahnya tidak ada yang salah. Ya sudah wudhu, pakaiannya sudah rajin, suci tempatnya, pakaiannya. Secara fikih tidak ada yang salah. Sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat, sah sholatnya, sah secara hukum Islam. Tapi kalau di dalam iman Islam, ihsan itu bagaimana? Ihsan itu adalah kalau kamu ibadah seolah-olah bisa melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, seolah-olah kamu dilihat oleh Allah. Masya Allah. Ini menyangkut batin. Ya batinnya harus baik, akhlaknya harus baik. Bagaimana tata keramanya orang beribadah kepada Allah, gitu kan? Bagaimana tata caranya yang kita orang yang makhluk di bawah, kemudian dengan Khalik pencipta yang maha segalanya, misalnya begitu. Jadi ibadahnya tidak ada yang salah secara syariat benar, tapi hati kita, batiniah kita terus harus ditata menjadi batin yang baik. Allahu Akbar. Menjadi orang yang berakhlakul karimah. Menjadi orang yang at-tawadu'u, yang rendah hati, memohon kepada Allah, ibadah kepada Allah, syukur kepada Allah. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita benahi sedikit demi sedikit adalah menata hati kita. Jangan sampai sudah sholat tapi dengki masih membara. Sudah sholat, kesombongan masih selalu melekat kemana-mana.
dendam apalagi dibawa kemana-mana, ya itu berarti rohaninya masih, bahasanya ngeboti, cara miber ngono arep munggah gitu digandoli ini. Iku kena salah siji mawon munggah angel. Nggih. Napa malih telu-telune ana kabeh. Tambah wabot munggah ini kun. Masyaallah. Sayapnya ini dibebani oleh dengki, sombong, dan dendam. Masyaallah. Dan ini masih banyak lagi, kita lanjutkan di Senin yang akan datang. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Amin. Ya Rabb, terimalah ibadah kami ya Rabb. Bi barokatil Quran, barokahnya Al-Quran, hiasilah akhlak kami dengan akhlak Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, syukron jazilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur